Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bukan cuma Farel yang syok kala itu, Aira juga merasakan hal yang sama. Kenapa pria itu bilang tidak mungkin, lalu anak siapa yang ia kandung? Sedangkan selama ini dia tidur sendiri. Dia tidak pernah sekalipun berhubungan dengan laki-laki lain selain Farel. Apa artinya pria itu menyangkal kalau dia hamil anaknya? Dua orang itu masih berhadapan. Kemudian selang beberapa menit, Farel langsung menelpon istrinya. Ia meninggalkan Aira seorang diri. Betapa jengkelnya Farel, Nita ditelepon tidak diangkat, sampai ia langsung menulis pesan singkat pada asisten pribadi Nita. Suruh bosmu angkat teleponnya. 5 menit kemudian, ponsel Farel berdering. Halo, iya mas, ponsel aku baterainya habis, kata Nita di telepon. Pulang sekarang, titah Farel tegas. Iya, ini on the way. Tut tut tut. Ponselnya mati. Di dalam kamar, Farel mondar-mandir. Ia berkacak pinggang, kemudian mengusap wajahnya dengan kasar. Tidak mungkin aku membuatnya hamil, rutuk Farel benci, seolah tidak rela Aira mengandung dari benih premium miliknya. Suasana semakin gaduh ketika Nita tiba di rumah beberapa waktu kemudian. Bukannya sedih suaminya membuat hamil wanita lain, Nita malah merasa lega dan sedikit puas. Setidaknya Aira tidak usah lama-lama tinggal di sana. Ya, meskipun sudah mirip pembantu, namun dia juga khawatir nanti suaminya malah keterusan. Padahal Farel sama sekali tidak berselera pada wanita kampung tersebut. Farel masih memandang Aira dengan sebelah mata, menganggap gadis itu wanita murah yang menjual diri demi uang. Bagus, misi komplit, tinggal nunggu dia lahiran. Terus Mas Farel gak akan nuntut anak lagi dan aku bebas berkarir. Wah, sesuatu apa yang aku mau, batin Nita yang merasa rencananya sudah berhasil. Besok akan aku bawa dia periksa ke dokter. Setelah itu, dia akan aku suruh pindah ke apartemen milikku. Bagaimana menurut Mas Farel? Tanya Nita kemudian sambil menatap suaminya yang masam. Terserah, jawab Farel ketus. Pria itu kemudian ke balkon, berteman dengan kepulan asap seperti biasanya untuk mengusir suntuk serta stres dan penat dalam jiwanya. Dia memang ingin punya anak, namun harus dengan Nita, bukan wanita penjual diri seperti Aira, tidak punya harga diri. Jelas dia ingin ibu dari anak-anaknya itu wanita baik-baik. Andai dia tahu sebaik apa wanita yang ia cintai, wanita yang menyukai dunianya sendiri, mungkin Farel sedang dibutakan cinta, membuatnya tidak berpikir secara logis. Rumah sakit ibu dan anak harapan bunda. Jadi benar-benar positif dok, tanya Nita. Dia hanya ingin yakin dengan hasil pemeriksaan dokter. Benar bu. Nita manggut-manggut, kemudian permisi pada sang dokter. Sepanjang lorong, Nita kemudian bicara pada Aira. Tugas kamu sudah selesai, sekarang jangan dekat-dekat suami saya lagi. Kalau sampai kamu ketahuan menggoda suami saya, kamu saya tuntut, ancam Nita. Satu lagi, kamu mulai hari ini pindah ke apartemen saya. Di sana kamu akan tinggal sama ART saya. Meskipun begitu, jangan manja, lakukan apapun sendiri, tambah Nita dengan galak. Wanita itu kemudian melangkah mendahului Aira, berjalan melewati lorong rumah sakit dengan gaya seperti peragawati, melenggak-lenggok seperti berjalan di atas catwalk, sepatu tinggi, rok belahan tinggi, ditambah ketiaknya kelihatan. Nita ini kaya raya, tapi pelit kalau beli baju, sampai bahannya hanya sedikit dan minimalis. Beberapa minggu kemudian, genap 21 hari Aira tidak di rumah Farel. Rumah itu kembali seperti kuburan, sepi, tidak ada keributan sama sekali. Farel pun murung, tidak pernah ngomel-ngomel lagi.
Sedangkan Nita, ia masih sibuk show, kadang ke luar negeri. 3 hari lalu saja dia dari Paris, menghadiri event terbesar di sana selama sepekan. Di apartemen mewah milik Nita, Aira sedang mengepel. Di sana ia malah dijadikan pembantu oleh ART yang selama ini merawat apartemen tersebut. Itu karena Nita tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengatakan Aira pembantu di rumah lamanya. Makanya ART senior bertindak semaunya. Apalagi kehamilan Aira belum kentara. Jadi tidak ada yang tahu kalau dia hamil. Aira pun enggan mengatakan kalau dia sedang hamil. "Yang bersih, jangan males-malesan, itu masih kotor, banyak debunya," kata Ijah ART Nita. Sambil mengusap dahinya yang basah, Aira kembali mengulangi mengepel lagi, padahal perutnya sudah lapar. Tapi Ijah memintanya mengepel dulu. Begitulah keseharian Aira selama ini, mendapat tekanan dari ART Nita. Di perusahaan, Farel yang biasanya selalu fokus, wajahnya tampak gelisah. Hampir sebulan dia tidak bertemu wanita yang selalu membuatnya jengkel. Bukan kangen, ia hanya penasaran. Akhirnya Farel telepon apartemen. Masih siang, pasti tidak melakukan aktivitas apapun. "Halo, selamat siang," sapa Ijah. "Ini saya, Farel," kata Farel di telepon. Iya, Tuan Besar, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Apa di sana ada Aira?" Dahi Ijah mengkerut. "Ira, ada Tuan, tapi sedang repot. Kalau Tuan membutuhkan sesuatu, biar saya saja." "Sedang apa dia?" Salah Farel yang tidak suka Ijah ngomong panjang lebar. Ijah ragu-ragu, tapi Aira kan bukan siapa-siapa. Gadis itu sama pembantu seperti dia. Ijah pun menoleh ke belakang, kemudian menjawab pertanyaan Farel dengan apa adanya. Lagi gosok kamar mandi, Tuan." Farel menahan nafas dalam-dalam. "Halo, Tuan? Kok malah mati sih? Halo, Tuan? Tut, tut, tut." Ijah bingung, teleponnya malah mati. "Ini Tuan Besar bagaimana sih? Main matikan telepon saja," omel Ijah. Asisten rumah tangga tersebut kemudian makan buah anggur merah yang terlihat segar. Enak sekali hidupnya sekarang, sejak Aira tinggal di apartemen bersamanya. Meskipun dia tidak begitu suka dengan Aira, Nita ini ingin gadis itu tetap sehat. Ia pastikan kulkas penuh, full makanan sehat, bergizi, buah, sayur, semua sudah ready. Namun yang makan malah Ijah, bukannya Aira. Pembantu itu pikir makanan itu untuk mereka berdua. Ya sudah, ia libas saja semuanya, bahkan membawanya ke kamar. Nanti Nonita juga tidak akan tanya-tanya, anggap saja sudah habis dimakan mereka berdua. Sementara itu, di dalam kamar mandi, Aira sedang mengosek kloset. Capek juga rasanya sampai ia duduk sebentar di atas WC model duduk tersebut. Tap, tap, tap. Ijah mendekat, kemudian berdiri di pintu yang terbuka. Wanita itu berkacak pinggang sambil masih makan buah yang segar dan masam warna ungu tua tersebut. "Belum selesai." "Udah, tinggalin, sana makan," titah Ijah, kemudian pergi begitu saja. Selepas Ijah pergi, Aira kemudian cuci tangan, kemudian membasuh wajahnya. Ia kemudian menatap cermin besar di kamar mandi tersebut. Capek juga rasanya, padahal dia ini biasanya tak gampang lelah. Apa karena ia yang kini sedang hamil? Ya, kehamilan sudah jalan 2 bulan. Masih kecil sih, malah belum kelihatan. Aira yang memang lapar, ia pun segera ke dapur. Namun yang ada hanya nasi, ayam goreng habis, tinggal sisa tahu sama kerupuk dan sambal. Bibirnya mengembang, mengulas senyum, kemudian mengambil piring.
sudah biasa makan seadanya. Ia pun langsung makan dengan lahap, hanya lauk kerupuk dan tahu serta sambal terasi. Itu saja sudah membuatnya berkeringat, terasa sangat enak. Sedangkan di kamar lain, Ija malah enak-enakan makan ayam goreng sepiring tanpa nasi, belum lagi sambal ati kentang goreng. Wanita itu makan dengan lahap tanpa memikirkan Aira makan apa. 1 jam kemudian, ting tung, tok tok tok. Farel berdiri di depan pintu apartemen Nita. Dia tidak punya kuncinya karena memang tidak pernah mampir ke sana. Jarang sekali dia dan Nita bermalam di sana. "Untuk apa aku ke sini?" gumam Farel di depan pintu. "Kenapa juga aku ke sini?" omelnya pada diri sendiri. Farel pun berbalik, sepertinya tidak penting ia ke sana. Mengapa juga ketemu Aira? Dia siapa? Hanya pembantu, wanita rendahan, gadis yang menjual tubuhnya demi sejumlah uang. Tiba-tiba merasa kesal, pria itu kemudian berbalik. Namun baru beberapa langkah ia mendengar suara pintu terbuka. Klek. "Tuan," ucap Ijah kemudian merapikan bajunya yang agak kusut karena habis rebahan sambil nyemil kacang mete. Farel akan pergi, tapi urung dilakukan. Pria itu kemudian menatap Ijah dan masuk apartemen tanpa bicara pada pembantunya itu. "Tuan cari apa?" tanya Ijah kepo. Ia penasaran karena pandangan Farel seperti mencari sesuatu. Dilihatnya, Farel langsung memeriksa semua ruangan. "Mana dia?" tanya Farel tanpa melihat Ijah. "Dia siapa?" "Nonita belum kesini sejak beberapa waktu lalu," kata Ijah. Ijah salah paham, dikira Farel mencari istrinya. "Mana Aira?" desis Farel kesal karena harus mengucapkan nama Aira. "Oh, si Ira lagi buang sampah, Tuan. Tuan butuh sesuatu, biar saya carikan." Farel membuang nafas kesal, kemudian langsung keluar. "Lah, malah pergi," batin Ijah heran. Tap, 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 Farel melangkah cepat. Kemudian ia tertegun ketika menatap lorong apartemen panjang di depannya. Ada Aira yang sedang berjalan sambil kepalanya menatap ke bawah. Wanita itu berjalan dengan lesu, kemudian sesekali memegangi pinggangnya. "Dia hanya pembantu, apa peduliku?" batin Farel.